Alkitab jelas Oh, dinyatakan. ada nggak menurut Yesus bahwa pengikutnya disebut Kristen? Ada nggak? Kamu dengar dulu. Pedis bang ya, pertanyaannya Udah. pedis ya. Abang ada Yesus bilang dia Kristen. Ya, Anda tadi mengatakan Kristen itu pengikut Kristus. Menurut siapa? Orang Menurut yang Bible. mengikuti Yesus Nah, itulah disebut sebagai Kristen, pengikut menurut Kristus. Bible. Kan menurut Bible. Nah sekarang menurut Yesus, ada nggak dia menyebut pengikutnya disebut Kristen? Kan itu pertanyaan saya. Iya, Yesus juga pernah sebut pengikutnya itu Kristen. Mau apa? Berarti Kristen hanya mengaku sepihak. Enggak, sekarang saya tanya lah dulu. Ada nggak Allah mau bilang kalau pengikut Muhammad itu Islam? Ya, pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas Islam. Di mana disebutkan? Pertama, bahwa kamu Islam. ya, oke. Pertama, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi perintah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan kemudian ajaran Tuhan itu dengan penamaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Enggak, yang menamakan Islam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dinamakan? Kapan dinamakan? Pada saat Al-Maidah ayat 3 paman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kapan Allah bicara sama Muhammad? Kok kayak gini cara diskusinya? Satu tanya lah, Poten. Tadi katanya ini minta ditanyai tentang Kristen, tapi kok sekarang lancar kali tanya Islam. Biar nyambung nanti kita, biar nanti balik lagi ke Kristen tuh. Udah? Iya, kan Allah bicara sama Muhammad. Saya sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Iya, itu siapa di ayat sucimu itu siapa yang bilang di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Kapan dibilangkan? Pada saat beliau memerintahkan Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksinya itu adalah Allah, malaikat, Rasulullah dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Tidak ada pernah sahabat-sahabat menyaksikan kami sampai hari ini. Muhammad. Bahkan sampai hari ini kami pun yang menjadi saksi. Kalau bukan Roh Kudus yang mengajarkan Rasulullah, lalu siapa? Tidak ada saksi ataupun sahabat-sahabat dalam ayat Al-Quran pernah menyaksikan Allah ketemu dengan Muhammad. Allah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW itu mustahil. Oh iya, makanya. Nah, makanya yang diutus kepada Rasulullah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus orang Kristen. Ngaco kamu. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudusmu itu di Al-Quranmu itu. Di Kristen itu mana ada Roh Kudus? Iya. Oh enggak, di Al-Quranmu itu siapa Roh Kudusnya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril. Ada pernah lihat Muhammad bicara dengan malaikat Jibril? Ada jelas tuh. Dari Al-Quran itulah yang diterima. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah Allah. Itu kan klaim sepihak. Allah aja namanya sebuah ajaran samawi. Tidak disebut samawi kalau Tuhannya turun menjadi manusia. Itu ajaran pagan. Dengan Tuhan Allah. Di mana? Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Oke, di mana Yesus pernah bertemu dengan Gunung Tuhannya? Sinai. Udah? Itu Yesus, yang bertemu dengan Yesus di Gunung Sinai. Allah, Tuhan. Allah bertemu Yesus. Di mana Yesus pernah ke Gunung Sinai? Di mana tertulis? Udah, nanti saya buka. Sekarang Allahmu pernah ketemu Muhammad di mana? Lemah kali otaknya orang ini. Enggak, Muhammad. Di mana Yesus bertemu dengan Tuhannya di Gunung Sinai? Tadi masuk. Tadi Allahmu naik. ketemu Muhammad di mana? Pada saat Isra Mi'raj. Siapa saksinya? Allah.
Allah aja nggak mengakui pernah ketemu Muhammad, kok menyaksikan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu liyuriyahu. Apa gimana? Al-Aqsa ke Mekah. Masjid Al-Aqsa tahun berapa dibuat? Aduh, gimana sih? Ini mau diskusi atau mau ngapain ini? Enggak. Iya, Masjid Al-Aqsa tahun berapa ada, Mang? Al-Aqsa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa itu adalah rumah Tuhan yang diwariskan. Sinagoga dulu punya orang Yahudi, bukan punya Islam, bukan masjid. Punya Kristen, bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, Kirain tetap punya. klaim punyamu. Gitu. Ya ngaco Oke. kan? Oke. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Terbanglah dari Mekah ke Israel, ke Al-Aqsa, ke Yerusalem. Disaksikan, dilihat sama si Jibril, dilihat sama si Allah, kan gitu kan? Iya, terus? Hanya mereka bertiga lah yang tahu kan? Iya, terus? Kejadian itu. Oke, terus? Benar? Ya. Terus setelah itu 200 tahun kemudian baru ditulis-tulis kan? Direvisi lah 4 kali. Benar nggak? Terus? Terus kalian bilang itu langsung turun dari langit. Dalam bentuk buku. Asli. Mantap kali lah. Kan, Iya, kan? iya. Yang punya orang lain itu semua palsu. Oh. Oh gitu Terus ya. ditanya, kalau kau bilang yang lain itu palsu, mana aslinya? Lah kalian. Oh Kan gitu. Sekarang saya tanya, Al-Quranmu aslinya di mana? Oh gitu. Al-Quran itu asli, nggak ada palsu, asli semua. Oh iya, asli dari mana turunnya? Turunnya dari Allah kan? Dari langit, langsung turun dalam bentuk buku. Oh enggak dong. Itu mungkin, terus gimana mungkin turunnya? itu kitabmu. Coba kau baca Wahyu 5, Wahyu 10 nomor 10. Kitab kita jelas itu ditulis oleh beberapa rasul. Lalu Wahyu yang dikatakan kemudian Wahyu 10 nomor 10 itu apa? Apa katanya di situ? Lalu aku mengambil Kau buku yang itu. mendalikan, kau harus membuktikan. Wahyu 10 kan saya sudah mau baca. Mulutmu aja yang kayak pantat ayam. Iya, bacakanlah, bacakan. Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini buku apa yang diterima dari malaikat? Yang aku itu, yang ngomong aku itu siapa? Kamulah yang menjelaskan. Yang ngomong aku itu siapa? Kamulah yang menjelaskan. Ini buku bukan? Yang ngomong aku itu kamu kan baca. Kamulah yang menjelaskan. Saya sudah mendalilkan. Yang kamu ngomong itu. Ini sudah ada dalilnya. Aku serahkan samamu. Kau pretelin lah. Masa kau mengerti tentang Al-Quran katanya, tapi bohong. Yang ngomong aku di situ siapa? Iya, kamulah yang jawab. Itu kitabmu. Makanya kau baca acak sebelumnya dan selanjutnya. Ya kaulah yang baca. Enak kali kau suruh aku baca. Bilang aja kepepet. Bilang aja kepepet. Kalau ternyata kitabku turun dari langit. Sama seperti Al-Quranmu itu. Ternyata kitabku turun dari langit. Akui aja. Kitabmu. Kamu katakan tadi Al-Quran turun dari langit. Ternyata kitabmu yang turun dari langit berupa buku dibawa oleh malaikat. Yang ngomong itu siapa? Mana ku tahu? Itu tugasmu menjelaskan. Kau nggak baca semua ayatnya Wahyu. Ya sudah, menurutmu siapa? Kau hanya baca sebagian. Ya sudah, kamu jelaskan. Ya sudah, kamu jelaskan. Kamu jelaskan. Kalau mau saya jelaskan, datang ke tempat saya. Bawa Alkitab. Saya dasar oten, dasar Kristen. Penipu. Jantung, sama lah. Aduh, kasihan. Ternyata kitabnya jatuh dari langit dibawa oleh malaikat. Al-Quranmu itu turun dari mana? Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kitabmu. Ini kitabmu dikatakan bahwasanya aku katanya. Dan aku melihat. Aku itu siapa di situ? Ya tanya dari kitabmu ini. Aku yang harus bertanya samamu. Aku di sini siapa? Siapa tahu Pak Bom Bom. Ini kan surat kabar.
Untuk mengetahui aku di situ siapa, ya kamu lah tanya. Ngapain kau tanya aku? Ini bukan kitabku. Ini surat kabar yang kau imani kan? Nah, di situ dikatakan, aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan aku memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Untung nggak pencret. Itu derita lu. Itu kitab lu. Ini surat kabar punyamu, bukan punyaku. Yesus aja nggak tahu ini kitab apa. Itu Wahyu. Dah. Kitab Dia Wahyu. tahu. Saya tahu. Orang-orang Ah. Kristen, orang-orang Wahyu. Islam tahu. Iya, dengar dulu. Ini buku-buku Saya mimpi. ngomong. Kata Wahyu itu dari Islam, dari Al-Quran. Iya. Ini Kamu buku udah selesai mimpi. ngomong belum? Udah Ini selesai buku ngomong belum? mimpi. Yang saya selesai tanya ngomong belum? samamu. Hei, yang saya tanya samamu. Ini buku diceritakan, diantar oleh malaikat. Lalu ada yang mengambilnya, lalu memakannya, lalu terasa perutnya itu pahit. Iya. Nah, saya tanya samamu, aku di situ siapa? Mampus. Ya. Aku di situ siapa? Ah. Itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Udah. Udah. Udah saya jawab. Aku tidak Terus apa tanya lagi? itu wahyu, itu ilham atau mimpi atau dongeng. Aku tidak tanya. Yang saya tanya, Bercerita aku di si situ Wahyu, siapa? Rasul Wahyu. Iya. Dia akunya itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Wahyu. Ah, Wahyu. Udah naik kelas kamu Wahyu. Ya. Kamu dengar dulu. Sekarang aku nanya. Boleh nggak nanya? Ini selesaikan dulu ini. Kamu udah dikasih tahu kok. Iya, otak udang pula, otak udang. Nangis. Ini Udah. kitabmu, kenapa dimakan sama orang? Kan Ayo. udah dijawab. Sekarang kitabmu turun dari kitabmu. langit. Jatuh di mana? Di mana Al-Quranmu itu jatuh? Di Gua Hiro. Emang lu pikir Gua kayak Hiro. kitabmu? Emang Di Gua kitabmu Hiro. kayak kitab Di Gua Hiro sama si Mamat. Hah? Kitabmu, nah kan Nah, menghujat kan, kitabmu menghujat itu. dia, menghujat, Udah, menghujat, udah. sakit hati, sakit hati. Iya, Karena kalau ternyata sakit kitabnya hati. dimakan sama orang, Oh sakit iya, hati. kitabmu itu jatuh dari langit, ditendang-tendang sama itu kaum Parisi, diambillah sama. Waduh. Bang Juma diculik. Iya, Dasar roten. kitabnya jatuh, ditendang-tendang kaum Bang Parisi, Juma diambil. diculik. Dasar roten. Iya, jadi kita kalian itu seperti itu. Izin Diam dulu, saya diam. mau Aki Zuma ya. Di situ kan dikatakan aku Turun dari memakan langit. kitab itu. Oh. Aku masa wahyu. dengerin Sejak orang kapan ngomong. wahyu itu makan? Saya tanya, sejak kapan wahyu itu makan? Jangan ngawur kalau nyaut ya. Bilang itu dia perumpamaan, dia mengumpamakan kitab itu Perumpamaan. turun dalam Makan dirinya. kitab Udah. tersebut. Manis di mulut, pahit di Ah. perut. Masa wahyu Jadi- makan? Dengar dulu. Jadi dia begitulah dia menggambarkan ngomong kitab apa? itu. Ilit lagi. Menggambarkan Ayo, ilit kita lagi. itu. Sekarang wahyu itu sama makan. dengan Al-Quranmu. Udah. Bagaimana Wahyu itu turunnya makan. kalian nggak bisa jelaskan. Dia Kasihan, menggambarkan Coba firman jawab. itu turun ke dalam tubuhnya. Coba kasihan. jawab. Coba jawab. Udah. Ayo, Udah Zuma, terjawab. lanjut. Oi, Lucu ini Oten, lucu. kamu Juma sok pintar, sok tahu. Padahal di Lah ini pantat kita kotakmu. sedang Ah. bertanya Aku samamu kan yang udah kasih pintar. tahu. Udah saya kasih Kita tahu. sedang bertanya kepadamu Itu yang dia pintar. perumpamaan. Saya Perumpamaan jelasin, kamu nggak apa? pernah mendengar. Tadi Congormu kamu aja, menghina Jeng. dengan mengatakan Congormu, Al-Quran jatuh congormu. dari langit. Congormu, Saya kasih iya bukti kan? bahwa kitab mula yang jatuh dari langit Kitabmu katanya berupa jatuh buku. dari langit enggak? Kitabmu jatuh dari langit enggak? Lalu aku mengambil buku itu dari tangan Jadi- malaikat itu dan jadi kau memakannya Juma, di dalam kamu mulutku donditan, wahai dan Aloli. terasa manis seperti madu. Habis rijik, Tetapi nasinya nanti sesudah aku sama, memakannya, dipermalukan sama Tuhan. perutku Lihat si menjadi rijik. pahit rasanya. Ngomongin Alkitab, ngomongin Tuhan Yesus, ternyata seks sama si Pirja. Gitulah kehidupan kalian. Ngomong apa Tuhan ini? lahir dari selangkangan Ngomong perempuan. Jadi apa? kalau gitu, Ngomong apa? kamu Mau mengkritisi, mau saling menghina gitu agama ya? orang lain, Dia menghujat menghina Gurunda. agama orang lain. Yang menghina agamamu siapa? Kau gauli. Yang menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Hah? Kau Agamamu itu sudah hina dari sana. Agamamu berasal dari produk yang hina. Nih, saya dengar dulu ya. Siapa Kiai sebelum Kristen punya itu jemput menurut aja udah- Yesus? udah digauli. Kutanya dulu.
kalau agamamu itu tidak hina, berarti Yesus yang ngajarin. Siapa Kristen menurut Yesus? Jawab dulu. Saya mau dengar. Yuk. Siapa agama Kristen itu menurut Yesus? Nangis kan? Kalau agamamu itu tidak berasal dari agama pagan, pasti Yesus ngajarin tentang Kristen. Di mana Yesus menyinggung Kristen? Silakan. Udah, saya ajarin ya. Silakan ya. Jangan ajarin saya. Jawab Yesus pertanyaan tidak saya. pernah, Di mana kamu Yesus mulut-mulut mengajarkan agama Kristen? Kamu mulut Menyembah manusia, ibadah Mulutmu minggu, makan Mulutmu babi, diam. tidak Mulutmu bersunat, diam, biar saya jaring. Tuhannya keluar Mulutmu diam. dari Udah vagina. belum? Hai, Udah belum? saya tanya samamu, siapa dan kapan Yesus mengajarkan kemudian Ini tentang handphone di agama pantat saya yang buat Tuhannya masuk berasal sampai dari kamu mayat? selesai ngomong baru saya jawab. Oke, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajarin kemudian tentang aliran kepercayaan bernama Kristen Kalau udah itu? kamu selesai ngomong baru Apakah diam dulu. Diam. Nah, Diam. ini Siapa? Kutanya lagi, kuulang lagi ya. Ini panjang ini. Kalau kamu diam, tidak mau diam. Panjang ini, panjang. Karena kamu datang untuk menghina, bukan untuk berdiskusi baik-baik. Kamu naik-naik dibilangnya mau silakan tanya saya tentang Kristen. Giliran ditanya kau panik. Kau stres berat. Nah sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu itu betul-betul agamamu udah sini. kalau agamamu itu benar berasal dari Yesus, tentu Yesus pernah menyinggung tentang aliran kepercayaan penyembah mantan mayat yang dinamai Katolik awalnya. Lalu pecah, entah menjadi apa-apa aja. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak Yesus pernah menyinggung, menyebut, menyindir tentang aliran kepercayaan bernama Katolik itu? Jawab. Udah selesai belum? Dah, yang penting kamu paham pertanyaan saya. Jangan kau masih seperti comornya masih- permanen gila permanen. Silakan. Udah. Yesus itu tidak mengenal namanya Kristen. Udah, orang Kristen yang mengenal Yesus. Apalagi kau Berarti bilang Katolik. sepihak. Nih, kamu dengar? Orang belum selesai ngomong. Aduh. Berarti Orang belum sepihak dong. Udah. Berarti sepihak. Yesus Seperti ini mengatakan, orang Muslim aku, bebalnya. dengar, Baru dia tajarin. Yesus Baru dia berkata ngomong dalam, dikit, saya ajarin supaya kau waras. Ya, jangan kau tetap di aliran kepercayaan yang Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau Yesus tidak menyebut pengikutnya sebagai Kristen, berarti Kristen ini hanya ngaku-ngaku sepihak berarti. Itu namanya cinta bertepuk sebelah pantat. Udah sadar kau? Bahwa aliran kepercayaan yang kau anut itu tidak pernah diajarkan Yesus. Sadar belum? Hoi! Udah belum mulutmu. Kalau udah kasih tahu ya. Emosi dia. Nah, Ya udah. udah belum mulutmu. Kamu sudah akui kan bahwa aliran kepercayaan bernama Kristen itu Yesus Betul. tidak pernah kenal. Oke? Maunya ngomong sendiri aja, nggak pernah ini. Namanya Ya kalau kau bagaimana ngomong mau salah, diajarin? kalau kau Mau ngomong berdebat. salah, aku tangkis lagi. Nah. Apa Bagaimana itu mau dibiarkan diajarin ngomong kau? kalau cuma nyerocos? Itu apa? Inilah. Kita Murid Nabi membutuhkan Muhammad yang seperti sedikit ini. pintar, yang sedikit Nah. cerdas, bukan penghujat. Ngerti kau? Iya, murid Nabi Oke. Muhammad seperti ini. Nah, itu kan? Nah, mau dengar nggak pengajaran saya? Oke. Saya mau dengarkan pernyataan Yesus tentang Kristen. Nah, udah, Silakan. biar saya ajarin. Udah, diam ya. Diam, 2 menit aja. Udah, Yesus itu udah tidak pernah mengatakan pengikutnya itu Kristen, Nah, satu. Katolik. Udah, Tuh, ya udah. orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Pengikut Kristus. Kamu dengar dulu. Ya, ini. Parah lu parah. Yang disebut Kristen itu Orang belum orang-orang selesai yang ngomong. ada. Diam. Orang belum selesai ngomong. Kau Bikin sok- malu kau tanya, Kristen tapi dia ente. nggak mau Hei, dengar. bikin malu Kristen ente itu. Paham? Kalau kamu sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Kristen, lalu kemudian Anda mengaku Kristen itu, kami itu adalah pengikut Yesus, itu namanya penyesatan dan kebohongan yang nyata.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan Kristen? Berarti Anda itu penyusup, Anda itu serigala berbulu landa. Yesus mengenal pengikutnya. Orang baru bicara dua kata. Iya, karena kamu salah. Karena kamu salah, Tuyul. Kupikir kamu itu ada isi, ternyata kamu kosong. Kamu nggak ada isi, kamu tong kosong. Tong kosong. Sekarang saya tanya samamu, apakah pengikut Yesus? Apakah pengikut Yesus? Kau pergi ke gua Hira. Apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Tidak. Sebelum dilanjut, Akhi, ini penting. Ya. Terkait channelnya Akhi itu kan upload pemotongan kurban ya. Itu kalau bisa dihapus, diedit, di blur itu yang ada sapi, motong sapi kelihatan darah. Itu bahaya. Tapi darah itu berharga buat Kristen, Bang. Loh, nggak dengar ya? Ya masalahnya YouTube abang loh, bukan masalah tetennya. Tapi Oten suka darah, minum darah, makan daging orang. Iya tapi YouTube abang, gara-gara darah itu YouTube abang kena gimana sih ini? Iya, baca iya. saya baca. Iya, baik, Ini Bro. loh. Nah, ini Si- loh. si Juma yang yang bermasalah sok ini loh. Pertanyaan saya, apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Tidak. Makan babi. Di mana tertulis orang-orang Yahudi makan babi? Woi, di mana? Emang pengikut Yesus itu hanya orang Yahudi? Iya dong. Di mana ada pengikutnya Yesus itu di luar Yahudi? Di mana Yesus mengaku? Tunjukkan. Di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non Yahudi juga? Di mana? Dasar cuplis. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi. Mana? Hei. Ini saya panggil babi saya ini. Hei. Mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Mana pemakan babi? Hoi, jawab. Oh gitu ya. Panggil babi gitu ya. Iya, panggil babi itu begitu. Di kampung saya itu namanya Arab Pangela. dan si Muhammad. Udah. Ditanya apa tapi jawab yang aja. terima si Muhammad. Hoi. Saya tanya, di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non Yahudi? Di mana? Kabarkanlah semua. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Kalau kayak kamu, nggak bakalan ada orang Kristen percaya Muslim malah makin benci. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mana dalilnya kelanjutannya? Aku diutus untuk non Israel. Mana? Ustaz Somad. Mana dalilnya? Cuman curhat. Turun. Bawa Ustaz Somad. Turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kamu waras. Hus, ha, hu, ha. Urusan lu mau semakin benci, tak ada urusan lo. Agamamu agama warisan penjajah kok. Gak ada kata yes bagi penghujat. Oke, saya Pak Kembuan, boleh bertanya nggak? Ya, Anda mau menghujat juga? Saya tidak menghujat. Enggak bang, ini lain bang. Saya tanya dia dulu, Anda mau menghujat juga kayak tadi? Saya tuh bebas ya, jadi saya Kristen bebas. Iya, maksud saya Anda mau menghina kayak tadi juga? Oh tidak, saya cuma Alhamdulillah. Ya udah silakan kita diskusi baik-baik. Bertanya. Oke. Yang saya tahu bahwa Islam ini, Muslim ini ada kan setelah abad ke-7 kan gitu ya? Siapa bilang? Nah, coba buktikan dalilnya di mana tuh? Kalau siapa bilang tuh? Oke. Setahu Anda, Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Islam singkatan dari kata Isa Al-Masih buat saya gitu.
Itu namanya cuplis. Anda mengartikan seenak perut. Boleh dong saya mengatakan Kristen itu saya artikan krisis apa? Moneter. Krisis orang-orang krisis soleh. Moneter. Krisis moneter. Bisa dong. Oh, ada aja. Janganlah gitu, Bang. Kita diskusi itu pakai data ilmiah. Islam itu menurut saudara apa? Iya. Tadi saya udah jawab, yang saya dapat dari mentor saya, Islam itu artinya Isa Al-Masih. Ya, jadi saya mesti jawab apa dong kalau saya dapat mentor? Mentornya itu tuyul berarti. Islam itu artinya damai sejahtera. Itu artinya Islam. Nah, Mentor dia jadi sedek, Bang. Bukan, mentor saya mantan Muslim. Dan oh, tadi pantas kan saya saja. bilang, iya. Ternyata dia murtad. Pantas dia murtad, ternyata dia bahlul. Masa Islam artinya Isa Al-Masih? Ada aja. Sekarang saya lanjut. Jadi Islam itu artinya damai sejahtera. Tuhan datang kemudian menciptakan Adam agar supaya Adam ini damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jadi Islam itu aturan main Tuhan. Ketika Nabi Adam dicipta, Adam diberi aturan main. Berarti Adam sudah diajarkan tentang Islam. Nabi Abraham diberi aturan main. Berarti sudah diadakan Islam kepada mereka Adam. Begitu juga Nabi Musa diberikan aturan. Aturan yang diberikan Tuhan itu untuk menciptakan damai sejahtera. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Tuhan mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan setelah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Itu Tuhan menyatakan itu. Berarti sebelum Islam ini didatangkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, terlebih dahulu sudah didatangkan kepada para nabi, termasuk Yesus. Enggak, yang Anda baca-baca ayat tadi itu apakah itu yang diciptakan Allah kah, atau bagaimana itu yang Anda ucapkan, atau manusia biasa yang ucapkan itu? Kalau manusia biasa yang mengucapkan, maka akan mengalami hal yang sama dengan Bible. Berubah, direvisi, dan tidak ada penganutnya yang menghafalnya. Tidak ada kemudian penganutnya yang tahu asal usulnya. Tapi Al-Quran buktinya, sedunia orang paham Al-Quran yang menganutnya. Semua umat Islam bisa membacanya. Dia datang di tengah-tengah Bani Ismail. Kemudian kaum di mana Al-Quran itu diwahyukan semuanya beriman kepada Quran. Beda dengan Bible, katanya datangnya untuk Yahudi. Munculnya di Barat. Yang pertanyaan saya katanya Al-Quran itu adalah buku yang sempurna. Muslim ada yang sempurna. Tapi kok ada di hadisnya lagi? Untuk apa kalau udah sempurna pakai hadis lagi? Justru bukti kesempurnaannya itulah hadis. Karena hadis itu menguraikan isinya. Ibarat bangunan rumah, hadis itu menguraikan ini dinding, ini lantai, ini atap, ini plafon, dan seterusnya. Hadis itu fungsinya menjelaskan, menguraikan, merincikan kandungan Al-Quran. Itu hadis. Ya, jadi dalam hal ini Al-Quran belum sempurna. Ya, Allah ya Karim. Bangunan kokoh itu sudah sempurna menjadi bangunan, tapi kemudian diuraikan, dirincikan komponen-komponen apa saja yang terdiri dari bangunan yang sempurna ini. Maka dijelaskanlah kemudian, ini namanya atap, ini namanya dinding, ini namanya lantai. Lantai terdiri dari ini, keramiknya sekian. Lalu kemudian semennya sekian.